Perlu teman-teman ketahui kandungan di janggal jagung ini, bahwa janggal jagung itu limbah menurut saya itu paling jelek. Karena apa? Proteinnya kurang lebih antara 2-3% saja, dan kandungan lignin, silika yang sulit dicerna di tubuh ternak itu juga sangat tinggi. Serat kasarnya tinggi, serat sangat kasarnya juga sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak semuanya dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang dulu sudah kami terima dan pada hari ini akan kita proses tutorial bagaimana caranya pembuatan fermentasi janggal jagung atau tongkol jagung. Seperti yang teman-teman lihat di depan saya ini tongkol jagung utuh atau bekas mesin juga bisa. Namun untuk kualitas tongkol jagung teman-teman juga perlu ketahui, yang bagus itu yang pipilan tangan. Jadi proses fermentasinya nanti cukup pakai probiotik Bio-EM Plus cair ini. Namun sebelum kita pakai probiotik Bio-EM Plus ini, nanti kita aktifkan terlebih dahulu 1-2 jam sebelum kita nanti pakai untuk fermentasi janggul ataupun tongkol jagung. Limbah pertanian yang setiap daerahnya banyak sekali yang terbuang dan dibakar juga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan lupa bagi pengunjung baru klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk kami lebih maju lagi dalam pemanfaatan limbah pertanian, proses pembuatan pakan, perawatan ternak dan lain sebagainya. Sebelum probiotik Bio-EM Plus cair ini kita gunakan, yaitu sebelumnya kita hidupkan terlebih dahulu, karena probiotik Bio-EM Plus ini bakterinya ditidurkan. Jadi untuk menghidupkan kita disediakan juga dari produsen, yaitu bioaktivator. Ini fungsinya untuk menghidupkan bakteri yang ditidurkan. Jadi kita buka bakterinya atau probiotiknya. Setelah itu kita tuang pada tempat teman-teman apapun, boleh pakai ember, pakai botol aqua atau apapun. Untuk probiotik Bio-EM Plus ini warnanya hitam. Setelah itu kita aktifkan dengan bioaktivator ini semuanya ya guys. Ini serbuk. Setelah itu kita aduk. Kita masukkan lagi dalam botol. Jadi di sini atau di sini pun, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi teman-teman biar tahu, jadi prosesnya seperti itu. Kita diamkan kurang lebih 1-2 jam. Nanti setelah proses pengaktifan bakteri, nanti baru dipakai untuk fermentasi. Oke, setelah itu kita tutup atau kita biarkan terbuka seperti di wadah toples ini, nggak apa-apa. Kita diamkan kurang lebih 1-2 jam baru nanti kita pakai untuk fermentasi. Dan teman-teman perlu tahu juga untuk probiotik Bio-EM Plus ini 1 liternya untuk kapasitas bahan baku pakan 1 ton. Jadi cukup irit, dan teman-teman juga bisa lihat untuk dosis bakterinya ini ada 5 jenis bakteri, dan bisa juga nanti teman-teman langsung dicampurkan untuk minum ataupun komboran ataupun lain sebagainya. Jadi teman-teman satu produk jadi bisa bermacam-macam kegunaannya.
Setelah selesai proses penggilingan janggal jagung, langkah yang kedua kita hamparkan di lokasi tempat fermentasi, bisa pakai terpal dan lain sebagainya. Kita ratakan sama rata dan sama ketinggiannya biar nanti hasilnya juga lebih maksimal lagi. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk limbah jagung ini, jadi selepas pipilan langsung saya proses penggilingan, jadi kadar air masih cukup, tinggal nanti kita penambahan kadar airnya karena masih sangat butuh sekali untuk kadar airnya kurang lebih di antara 15% dari bahan baku yang nanti akan kita proses fermentasi. Untuk bahan baku proses fermentasi tongkol jagung atau janggal jagung ini, bahan baku yang pertama yang perlu teman-teman siapkan, yang pertama probiotik BioEM Plus cair yang sudah diaktifkan sebelumnya 1 atau 2 jam sebelumnya. Yang kedua, kita mengenali bahan baku janggal jagung. Setiap janggal jagung itu mempunyai kadar air masing-masing, ada yang kering, ada yang selepas pipilan langsung diseleb atau digiling. Jadi kadar airnya ini masih agak basah, jadi masih ada kadar airnya namun rendah, kurang lebih di antara 15%. Jadi perlunya penambahan air sumur. Jadi bahan yang kedua perlu teman-teman yaitu air sumur. Jika bahan baku yang saya pakai ini kurang lebih 100 kilo, kita pakai cukup 10% kadar airnya. Jadi saya tambahkan air sumur, air putih biasa itu 10 liter. Dan yang selanjutnya kita campurkan 10 tutup probiotik BioEM Plus ini. Setelah kita kasih 10 tutup, langkah selanjutnya yaitu kita aduk secara merata. Nah, dan selanjutnya kita siram di atas bahan janggal jagung yang sudah kita ratakan sama rata dan sama tingginya. Dan bahan yang ketiga perlu teman-teman siapkan juga janggal. Nah, jadi bahan bakunya kita cukup 3. Jadi yang pertama probiotik BioEM Plus, yang kedua air sumur, yang ketiga janggal jagung. Proses pemerataan probiotik BioEM Plus yang sudah tercampur sama air. Setelah pemerataan probiotik, langkah selanjutnya seperti biasa kita aduk secara merata, jangan sampai ada yang terlewatkan. Jadi kita aduk secara merata. Jadi ngaduknya seperti itu, teman-teman bisa lihat, bisa diperhatikan. Jadi pelan-pelan saja, yang penting tercampur secara merata. Sebelum kita masukkan ke plastik atau ke tong atau ke ember cat yang kita lapisi sama plastik, seperti biasanya di video-video saya sebelumnya, yaitu kita tester kadar airnya. Untuk tester kadar air tongkol jagung itu sedikit agak lebih susah karena apa? Bahan bakunya yang sedikit beda dari sebelumnya, biasanya bahan basah ataupun bahan kering lainnya. Di tongkol jagung ini, jadi dia bentuknya agak seperti apa ya? Kalau di kami namanya genjet, atau biasanya yang biasa orang Jawa di tempat kami dibuat masakan nasi jagung. Jadi masih ada sisanya, itu namanya genjet di tempat kami. Nah, setelah kita proses pencampuran dari air dengan probiotik tadi, kita cek atau kita genggam sedikit saja. Setelah itu kita genggam erat-erat. Nah, di sela-sela jari juga tidak keluar air dan tidak ada netes. Nah, untuk kadar air ini saya minimalkan nanti di angka kurang lebih 25%. Seperti apa nanti hasilnya? Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya ini pudar langsung, apa masih menggumpal walaupun sedikit, atau masih menggumpal banget. Jadi kadar air saya minimalkan di angka 25%. Nah, jadi dia masih menggumpal walaupun nggak
menggumpal banget. Jadi kadar air ini saya minimalkan di angka 25%, biar nanti hasilnya lebih maksimal lagi, karena nanti proses fermentasi selama 8 minggu atau 2 bulan nanti akan kadar air akan meningkat walaupun nggak banyak, jadi nanti hasilnya akan lebih maksimal lagi. Perlu teman-teman ketahui kandungan di janggal jagung ini, bahwa janggal jagung itu limbah menurut saya itu paling jelek. Karena apa? Proteinnya kurang lebih antara 2-3% saja, dan kandungan lignin, silika yang sulit dicerna di tubuh ternak itu juga sangat tinggi, serat kasarnya tinggi, serat sangat kasarnya juga sangat tinggi. Jadi teman-teman bisa diperhatikan atau difahami perlunya fermentasi selama 8 minggu itu untuk menghasilkan limbah tongkol jagung ini untuk lebih baik lagi, dan teman-teman nanti hasilnya pun ke ternak juga lebih bagus lagi. Karena di tongkol jagung ini sangat keras sekali. Jika kita tidak fermentasi selama 8 minggu, nanti hasilnya akan kurang maksimal. Jadi masih banyak di rumen ternak yang tersisa di bawahnya. Ada beberapa teman yang sudah menguji coba tanpa fermentasi, ketika disembelih di rumen ternak itu masih di bawah, jadi masih mengendap di bawah dan sulitnya tercerna. Dengan cara metode atau fermentasi ini, kita fermentasi selama 8 minggu untuk menghasilkan hasil fermentasi tongkol jagung yang maksimal, dan pastinya ternak lebih bagus lagi hasilnya. Setelah selesai pengecekan kadar air, nah kita masukkan dalam ember cat, karena saat ini untuk tempat penyimpanan kami yang tersedia tinggal ember cat. Jadi ember cat saya lapisi dengan plastik, jadi kita isi sedikit demi sedikit. Setelah itu nanti kita injak, kita isi lagi sedikit demi sedikit, kita injak-injak sampai nanti penuh. Jadi teman-teman bisa penyimpanan di plastik tanpa ember, ataupun langsung lewat tong atau dengan tempat penyimpanan lainnya. Jadi biar nanti hasilnya maksimal, biar jadi pakan yang berkualitas, dan bisa kita manfaatkan pakan sumber limbah ini menjadi pakan yang bergizi, yang layak untuk ternak kita, bisa untuk kambing, domba, sapi, dan sejenis ruminansia lainnya. Setelah selesai pengisian penuh, langkah selanjutnya kita rekatkan plastiknya. Fungsi plastik itu sendiri, yang pertama untuk hasil fermentasi tongkol jagung atau janggal jagung lebih maksimal lagi. Jadi hasilnya nanti lebih maksimal. Yang sebelah kanan teman-teman bisa lihat itu pakai plastik bekas pakan fermentasi seperti di atas tong. Jadi nanti kita tinggal vakum, kita buang anginnya. Jadi setelah pengisian penuh, kita rekatkan seperti itu. Teman-teman bisa lihat prosesnya. Kita putar saja dan kita nggak perlu menalinya. Jadi cukup nanti kita tekan dengan tutup ember cat, itu sudah cukup. Jadi hasilnya nanti lebih maksimal lagi. Jadi kita rekatkan sampai ada bunyi klek. Nah, seperti itu. Jika nanti proses perekatan tutup sudah selesai, nanti ember cat bisa dibalik di lokasi tempat penyimpanan pakan fermentasi lainnya. Untuk penyimpanan yang kedua, yaitu kita pakai plastik bekas pemakaian pakan komplit fermentasi. Jadi kita manfaatkan plastik yang tidak bocor atau tidak berlubang. Jadi kita bisa menekan biaya untuk pembelian plastik. Jadi kita bisa memanfaatkan apapun itu. Jadi biaya untuk peternakan semakin berkurang dan hasilnya juga akan semakin bertambah lagi. Jadi kita bungkus kado biar hasilnya lebih maksimal.
karena sudah berkali-kali saya simpan di plastik dengan model diikat, jadi banyak jamur yang timbul di atasnya. Dan semenjak saya pemakaian plastik dan saya bungkus seperti bungkus kado, jadi hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi seperti itu teman-teman, bisa lihat proses pembungkusnya. Jadi memang kita modal lakban sedikit, namun hasilnya lebih maksimal lagi. Setelah itu kita vakum biar angin yang ada di dalam plastik itu benar-benar berkurang, hasilnya pun lebih maksimal lagi. Jika teman-teman belum punya vakum, langsung di lakban juga nggak apa-apa. Setelah selesai, kita tinggal simpan di tempat penyimpanan di pakan fermentasi. Proses demi proses kita lalui bersama, dari penyiapan bahan baku probiotik, kita siapkan air, kita siapkan hasil gilingan dari tongkol jagung, dan langkah terakhir kita penyimpanan. Seperti itulah langkah kami yang kami lakukan setiap kali kami proses fermentasi tongkol ataupun janggal jagung. Semoga limbah yang tidak berguna atau tidak bermanfaat ini bisa menjadi pakan yang berkualitas bagus dan hasil maksimal untuk ternak, dan kita bisa menekan biaya pakan lebih rendah lagi. Dan teman-teman bisa lakukan seperti apa yang saya lakukan di rumah masing-masing. Semoga tayangan video ini bermanfaat buat teman-teman peternak semuanya. Limbah bukan berarti pakan yang jelek, namun limbah bisa menghasilkan hasil yang maksimal untuk usaha peternakan. Jangan pernah takut untuk mencoba, tapi takutlah jika kita tidak mau mencoba. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.